Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wonosobo, Pak Adam Sembilan, Dewan Guru SMK Wonosobo, dan anak-anak sekalian yang kami sayangi. Alhamdulillah kita bisa berwajah bertemu untuk saling mengingatkan dari ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau, terutama syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Tentu saja kita dalam pertemuan kali ini akan membahas masalah wudu atau bersuci. Wudu atau bersuci itu sudah tidak asing bagi kita. Kalau mau sholat atau memakan Al-Quran ya harus wudu dan lain sebagainya. Maka kalau mendefinisikan wudu yaitu sesuatu membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil, itu definisi wudu secara istilah. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu wudunya itu, prakteknya itu. Kita kalau bicara masalah wudu tidak akan lepas dari yang namanya air, karena air itu alat untuk persucian. Dan air yang sah untuk wudu itu air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Itu air mutlak. Tidak semua air bisa untuk wudu. Air teh itu tidak bisa. Air kopi atau apa itu tidak bisa. Nah, makanya dalam wudu itu ada kesunahan, ada fardu, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dan salah satu uniknya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebelum kita wudu, sebelum start fardu kita wudu, disunahkan baca basmalah, basuh tangan sampai pergelangan, berkumur, ambil air kayak itu sunnah sebelum kita start masuk ke fardunya wudu. Kita ada hikmah apa itu? Ya tadi untuk mengetahui air itu layak enggak untuk wudu, air itu mutlak enggak atau bagus, bisa mensucikan atau enggak. Banyak basuh tangan, dilihat warnanya, oke. Karena tidak mungkin kita basuh tangan tidak dilihat tangannya, tidak mungkin. Terus kumur, rasanya air ini gimana? Asli enggak? Air laut itu Pak asli Pak, itu ada rasanya, tapi itu boleh untuk bersuci karena dia asli, bersumber dari tanah secara asli. Terus memasukkan air di hidung untuk mengetahui aromanya, aromanya ini benar-benar airnya. Itu salah satu hikmahnya. Nah, di wudu ini, ya, dalam wudu ini Rasul pernah bersabda, seseorang wudu itu bisa sampai membersihkan secara zahir reket-reket di anggota wudu itu tidak. Wudu itu bisa juga membersihkan dosa. Bersihkan dosa juga bisa. Makanya air sedikit
Kalau sudah untuk wudhu 1 kali, kita sudah lumpuh, tidak bisa untuk wudhu lagi. Tapi kalau air sedikit itu tidak untuk wudhu, untuk mencuci apalah, mencuci tangan biasa atau mencuci kaki biasa. Kalau tidak diniat untuk mencuci kaki lagi juga bisa. Itu keunikan wudhu. Kita bahas lagi masalah tadi. Nah, uniknya wudhu itu di samping membersihkan anggota secara umum, dia wudhu itu membersihkan anggota kita dari dosa. Makanya air untuk wudhu, bekas untuk wudhu tidak bisa dipakai lagi kalau air itu sedikit. Beda kalau cuma cuci tangan atau apa, ini masih bisa untuk cuci tangan lagi. Dan kalau kita mau membuktikan, kalau wudhu itu membersihkan dosa juga, ini sebelum kita masuk pembahasan masalah fardu, itu seumpama kita punya 2 kolah, 2 tempat air, yang satu untuk wudhu, khusus wudhu, yang satu untuk mandi lah, untuk apa terserah. Itu kalau kita nanya, yang cepat kotor itu untuk mandi itu sebenarnya. Tapi ternyata enggak. Yang cepat hitam, yang cepat berbau itu yang khusus untuk wudhu. Makanya kulah atau tempat air di musola, di masjid itu cepat habis, cepat hitam. Karena membersihkan wudhu dari dosa ini. Hajar aswad itu warnanya dulu putih habis. Tapi kenapa jadi hitam? Karena dosanya manusia. Jadi dosa itu bisa menghilangkan sesuatu karena panas itu. Itu sedikit masalah hikmah, masalah wudhu. Sekarang kita masuki pembahasan di fardunya wudhu. Karena tadi wudhu bisa membersihkan sesuatu anggota badan dari dosa. Wudhunya orang yang pikir, sing temenanan bukan guyon, terus sirat-siratan. Wudhu di pertengahan wudhu guyon karo kancane jeruk-jeruk, karena itu yang enggak masuk. Yang kriteria bisa membersihkan dosa yang tidak masuk. Kita bahas sekarang, masuk ke materi. Pertama, kita sebelum wudhu disunahkan baca bismillah. Ini sunnah di atas opak. Kalau sunnah boleh ditinggal. Jangan definisi sunnah itu diperbaiki. Kalau kita biasanya sunnah itu yang dilakoni untuk ganjaran, tinggal apa-apa. Sekarang dirubah, sunnah itu yang dilakoni untuk ganjaran, yang ditinggal rugi. Orang apa-apa tapi rugi. Jadi setelah kita tahu malah kita lakoni. Setelah baca basmalah, basuh tangan, ada doanya. Sekarang saya ajarkan karena kemudian di SMK tidak kecil lagi. Saya ajarkan doanya basuh tangan, Allahumma ihfad, Allahumma ihfad yadaya an ma'asika. Ya Allah, kami minta dijaga tangan saya dari maksiat kepadamu semua. Jadi kita kalau tidak akan lepas dari Allah terus kemenangan teman-teman beliau SMK bangsa. Setelah itu umur juga sunnah, 3 kali juga sunnah. Kalau ditinggal rugi. Doanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta pertolongan supaya bisa ibadah, bisa zikir, bisa husni ibadah, bagus syukur dan bagus beribadah. Setelah itu ambil air, membersihkan lubang. Itu ada supaya tidak lepas sama Allah, sama ingat Allah. Ada doanya, Allahumma arini wa ihfatal jannah. Ya Allah, kami minta diberi anugerah bisa mencium aroma surga. Aroma surga itu 100 tahun perjalanan sudah bisa mencium. Kalau kita tidak bisa diberi anugerah mencium aromanya surga, tidak bisa lepas. Karena
itu bau aromanya Rasul. Sahabat akan teringat pada Rasul. Setelah itu baru kita masuki fardunya. Pertama niat bareng kalian masuk wajah, hatil wajah, batas wajah itu mulai, kalau ujungnya mulai tumbuhnya rambut sampai janggut, tidak jenggot, janggut, rambut itu bertemunya tulang. Kalau malam ini, malam itu mulai putih sampai, jadi semuanya ini harus kena air, harus basah. Nah, niat nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fadlina kama. Ya Allah, kami niat, saya niat untuk menggunakan hadas kecil. Yang perlu diperhatikan, biasanya yang kelewat itu di mata, pojok mata sini dekat hidung. Ini biasanya kelewat, masih kering. Wudhu subuh masih berdoa. Nah, ini saya kira ini orang sah. Gak sah sholatnya, gak sah. Tidak gitu. Itu di kitab Minhajul Qaul diterangkan yang paling banyak kelewat itu pada Pasuruan, bahasa Jawanya. Ada doanya juga, disunahkan doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh atas waktu wujuh. Ya Allah, kami minta diputihkan wajah kami, wajah saya pada saat jenengan memutihkan kekasih jenengan dan menghitamkan musuh-musuh. Hari kiamat, itu sudah hari kiamat wajahnya mencorok. Apalagi kalau kita nggak doa tadi. Kalau kita sedikit berbicara masalah kiamat, Kanjeng Nabi itu tidak sulit membedakan umatnya Nabi sama umatnya Nabi lain. Ya dari wudhu itu, muruk ini umatnya Nabi Muhammad atau ketemu yang tidak pernah wudhu. Nampak. Setelah itu basuh tangan, mulai ujung jari sampai siku harus basah. Siku harus basah. Ojo dipas diluai. Al-Quril muhajalin itu kalau basuh Kanjeng Nabi itu tidak pernah pas, tapi diluai. Wajah juga gitu, ojo pas janggut tapi diluai sini. Ini termasuk bukan wajah ini. Leher ini tidak wajah tapi ikut basah. Nah, basuh tangan itu mulai ujung jari sampai siku ini harus basah, dan sesuatu yang ada di sini wajib dibasuh. Pak, jarinya 6, basuh semua. 7, basuh semua. Oh, di sini ada dagingnya lebih, basuh. Pak, kalau ada tatonya nanti kita bahas tato apa namanya. Nanti kita bahas. Jangan lupa berdoa juga, disunahkan pada waktu basuh tangan. Yang kanan, Allahumma atini kita biyamini. Ya Allah, kami minta diberikan kitab catatan dengan tangan kanan, pada tangan kanan. Yang kiri, la wala tu'tini kita bibi yasari. Jangan memberikan kitab pada tangan kiri saya, atau bisimali, ada yang biasanya atau bisimali. Itu doa dari zaman itu. Tombol rapotnya kita itu sampai ke tangan awal tangan. Setelah basuh tangan, difardukan lagi, diwajibkan lagi ngusap sebagian kepala. Kalau madhab Syafi'i ngusap sebagian kepala atau rambut yang di daerah kepala. Walaupun cuma 3 helai rambut kalau madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki sepertiga kepala harus basah. Rambutnya di daerah kepala, bukan di luar kepala yang dibasuh. Maksudnya apa? Kalau punya rambut yang panjang perempuan sampai keluar dari kepala, terus kok pas wudhu dibasuh pucuk itu, nah
keluar dari kepala itu tidak boleh, karena keluar dari atas kepala. Yang paling afdol ya di kepala ini masuk, kepala ini masuk. Makanya banaknya mengusap sebagian kepala. Dia mengatakan rambut. Kalau rambut nanti pertanyaan lagi, yang tidak punya rambut Pak, hanya mengusap sebagian kepala. Nah, setelah itu ada doanya enggak? Oh ada. Kalau rambut itu Allahumma harim syari wa basari minan nari. Allah, kami minta dihalangi rambut saya, kulit saya dari api neraka. Semua ada doanya. Kalau bisa dihafalkan, ya, dilakoni. Kalau dilakoni terus, insya Allah. Terus sunah kuping, masuk kuping 2, ini sunah. Tapi walaupun sunah ini hikmahnya besar, sunah itu basuh kuping. Antara bedanya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu harus bisa sedikit ada kemajuan. Di kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafati, hikmahnya syariat dan filsafatnya syariat, ternyata basuh kuping itu bisa menghilangkan penyakit stroke, terutama jongkatan itu bisa menghilangkan penyakit stroke. Makanya nanti kalau jongkatan kanan dulu, baru kiri. Sampai kayak itu setelah dilakukan nanti ada basuh kuping bisa menghilangkan stroke, mempengaruhi saraf kanan, kiri, atau bareng. Telunjuk untuk basuh dalam, jempol untuk basuh luar. Kayak gini. Apa doanya Pak? Ada. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawlan wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, semoga menjadikan saya pribadi yang mendengarkan kata-kata yastami'una qawlan wa yattabi'una ahsana, yang mendengarkan kata-kata dan mengikuti yang bagus-bagus saja. Mungkin kita tidak bisa melepaskan kata-kata kotor atau pendengaran yang maksiat, tapi kita tetap yang diikuti yang bagus. Itu doanya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawlan wa yattabi'una ahsana. Setelah itu basuh kaki. Nah, basuh kaki ini sampai ini mata kaki. Jangan lupa sela-sela jari ini dibersihkan. Siapa tahu air tidak masuk, jangan berdicokin. Tapi disunahkan menyelani jari. Ya, menyelani ya biasa. Sampai bagi orang yang tidak memakai manusia kita bahas. Kita tidak ada yang di sini manusia jarang. Nah, doanya basuh kaki ini ada. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, kami minta ditetapkan kaki kita ini ditetapkan pada apa? Ala sirat. Pada waktu muat siratal mustaqim. Pada waktu muat siratal mustaqim. Kita berdoa kita dari kiamat. Kalau kita siratal mustaqim, tipisnya apa? Kalau tidak doa mulai sekarang sulit. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, sulit, mustahil. Yang terakhir perlunya wudhu, tartib, urut ya. Mulai basuh wajah, basuh tangan, sebagian kepala, terus kaki, itu urut atau tartib. Tartib, tidak boleh dibalik. Kaki dulu, baru tangan, baru wajah, tidak sah. Harus urut. Nah, dalam kitab Fathul Qorib ada permasalahan. Pak,
Kalau ada orang yang nyuruh 4 orang untuk membasuh bareng, tatip kan urut ya, tatip itu urut. Saya ini pamannya bareng, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, kaki bareng, ada 4 orang bareng, ngomong wong kan basuh. Sah enggak? Yang sah cuma wajah, yang sah cuma wajah. Tapi permasalahannya orang anak SMK, nek ana wong suluk ning kolam renang, suluk terus niat wudu, sah enggak itu? Sah. Yang tadi 4 orang tadi basuh wajah itu tidak sah. Tapi kalau suluk orang kolam renang terus mengisor niat wudu, mau itu untuk roket terus asbori faktor nilai sah, tidak dianggap urut, tidak dianggap urut. Nah itu sekilas tentang wudu dan sunnah-sunnahnya. Adapun yang membatalkan itu nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Dan sementara masalah fardu dan sunnah yang perlu kita ingat setelah kita tahu kalau itu sunnah wudu, apa-apa saya ini dirubah. Sunnah itu nek dilakoni untuk ganjaran dan ditinggal rugi. Itu yang kami sampaikan kepada teman-temanku, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Bagi kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesunahan itu yang terakhir, setelah semuanya selesai, takbir tadi selesai, kita masih ada sunnah satu, yaitu berdoa, doa setelah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin rahmatika ya arhamar. Itu doa setelah wudu. Dan di hadis diterangkan kalau kita berwudu dan diakhiri dengan doa itu, wudu kita akan ditaruh di atas ars dan dari ars cap sama Allah, dan wudu kita senantiasa zikir terus, pahalanya kembali ke kita. Itu kalau doa setelah wudu kita bisa menjadi saksi besok di hari kiamat. Nah, itu yang kami sampaikan, semoga anak-anak mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat dan diberkahi oleh Allah dan bisa istiqomah di SMK sini, bisa nyaman, bisa kerasan sampai akhir, dan jangan lupa ikuti aturan yang ada di sekolahan. Hargai guru saya. Selanjutnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.